Halo teman-teman, saya Irni. Di MTCRC Vlog kali ini kita punya series yang dinamakan 3 Tips Jitu. Di sini saya coba isi perdana. Di video saya kali ini, saya mau coba share dengan teman-teman tentang 3 tips jitu menghadapi ujian topik. Dan kenapa saya mengambil tes topik ini? Tahun 2016 itu saya kebetulan diterima beasiswa KGSP. KGSP itu Korean Government Scholarship Program. Di sana kalau misalkan kita masuk dapat course 1 tahun untuk belajar bahasa Korea, dan setelah 1 tahun itu kita bisa masuk ke univ yang kita pilih setelah kita dapat topik level minimal 3. Jadi topik level 3 ke atas baru bisa masuk kuliah. Jadi di sini kenapa saya ambil tes topik waktu itu. Dan kebetulan saya untuk pertama kali itu tes topik dan dapat level 3. Lalu selanjutnya juga saya pernah dapat level 4, lalu naik lagi ke 5. Ya, maka saya mau berbagi gimana cara saya untuk menghadapi tes topik ini dulu. Topik itu Test of Proficiency in Korea. Jadi tes kecakapan bahasa Korea sama kayak halnya untuk bahasa Inggris ada TOEIC atau TOEFL. Di sini topik ini langsung dioperat oleh NIED-nya Korea, yaitu National Institute for International Education. Di sana ini yang saya bicarakan beda sama IPS topik ya. Jadi IPS itu yang saya tahu khusus untuk orang asing yang ingin tinggal di Korea untuk bekerja. Tapi ini kebetulan untuk umum. Di sini subjek tesnya untuk orang asing. Jadi orang asing atau orang Korea di luar negeri. Lalu mengenai pembagian level di ujian topik ini. Dia punya 3 level, ada beginner, intermediate dan advance. Untuk beginner itu kalau kita ambil tes topik dan lulus di level 1 dan 2 termasuk beginner. Untuk intermediate itu kalau misalkan kita ambil tes topik dan lulus di level 3 dan 4 itu termasuk intermediate. Lalu untuk yang advance itu kalau kita dapat level 5 sampai 6 ya. Dan untuk yang mau ambil tes topik ini dia terbagi jadi 2. Jadi topik level 1 dan topik level 2. Untuk topik level 1 itu hanya ada tes mendengarkan dan membaca. Tapi kalau untuk topik level 2 itu ada tes mendengarkan, membaca, lalu ada segi atau menulis. Langsung aja ke 3 tips menghadapi ujian topik. Yang pertama itu karena tes topik ini bukan berarti saya udah bisa bahasa Korea selama 10 tahun, selama 20 tahun, 25 tahun, bukan. Tapi yang kita akui atau yang juga yang saya alami bahwa tes topik ini berdasarkan juga kepada kemampuan kita yang didapat dari belajar. Jadi saya nyaranin untuk sering-sering latihan contoh soal topik. Di sini di bawah di deskripsi saya udah kasih link untuk teman-teman. Itu linknya, link dari study topik. Di situ ada, kita bisa download soal asli yang dikeluarkan saat ujian topik yang sebelum-sebelumnya udah keluar. Topik ke-50, topik ke-60, sekian kita bisa download, termasuk juga link untuk download listeningnya, file listening. Link yang saya sarankan untuk teman-teman itu, kalian juga bisa belajar dari YouTube. Kita bisa dengerin, ada beberapa saya juga pernah coba untuk isi soal tes topik di YouTube, dan kita cuma tulis di paper kita sendiri dan periksa. Biasanya mereka kasih link juga di bawah, kasih koreksi untuk jawaban di deskripsinya dari YouTube yang pernah saya lihat. Juga ada bisa caranya dengan download aplikasi di HP. Kita bisa isi langsung nih, isi A, B, C itu seperti tes topik biasa, tes topik seperti pada realnya. Dan di tips saya yang pertama ini saya kasih saran juga, bukan cuma latihan tes topik, tapi kita harus coba real environment di tes topik. Jadi misalkan kita nggak sambil tiduran di rumah sambil ujian latihan kayak gitu, enggak, tapi misalkan duduk di bangku, di kursi yang seperti kayak ujian beneran, dan print papernya. Lalu yang paling penting ini adalah di waktu, karena waktu itu adalah paling menentukan di ujian topik. Kita udah bisa nih tapi tidak sesuai waktu, itu habis waktunya ya beda lagi hasilnya. Langsung aja ke tips yang kedua. Maka saya kasih tips teman-teman untuk latihan. Mereka kan dibagi jadi 3, ada ilgi atau reading,
lalu TITKI atau listening, lalu ada SIGI writing. Untuk ILGI ini saya punya tips, teman-teman harus perbanyak vocab. Misalkan satu hari belajar misalkan 5 dulu, atau nanti nambah jadi 10 dulu, jadi vocab kalian nambah. Lalu perlancar untuk membaca dan memahami. Misalkan kalian baca aja nih di news yang bahasa Korea, atau kalau misalkan news masih kesulitan, misalkan kita baca aja tadi di contoh ujian topik itu, untuk mempercepat pemahaman kita dalam membaca bahasa Korea. Lalu yang ketiga itu untuk kita harus mengasah kemampuan memperkirakan. Itu namanya dalam bahasa Korea cucek. Cucek itu jadi kita mensugesti itu apa isi kalimat yang dijelaskan di ujian topik. Lalu untuk yang selanjutnya itu untuk soal listening. Soal listening ini kita harus melatih skill mendengarkan dan memahami. Yang suka dengar lagu Korea atau drama Korea mungkin bisa jadi bahan untuk belajar skill mendengarkan itu. Lalu untuk tes segi atau menulis di topik ini, jadi dia akan ada keluar soal nomor 52, 53, dan 54. Nomor 52 itu akan keluar kalimat yang harus kita angkat. Di sini tipsnya adalah harus menghafal vocab dan juga grammar, lalu memasukkan kepada soal itu, menjawab dengan benar, menyambungkan dengan keterkaitan kalimat yang soal nomor 52 itu tanyakan kepada kita. Lalu soal nomor 53 itu biasanya keluar data-data, bisa berupa grafik, bisa berupa presentase hasil dari penelitian, lalu misalkan tabel. Kita di sini nomor 53 itu bisa dihafalkan. Jadi ada beberapa grammar yang sering dipakai untuk soal ini, misalkan seperti bla 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 deso jusarer shuseta, atau misalkan untuk menurun dan menaik. Yang menurunnya misalkan naja jota, atau misalkan juru durota. Lalu misalkan yang menaik jengga heta, seperti itu bisa dihafalkan. Lalu untuk soal nomor 54 ini jadi bakalan berisi soal tentang pertanyaan yang menanyakan opini kita. Jadi di situ bakalan ada paragraf yang berisi 2, 3, atau 4 poin yang harus kita jawab. Misalkan contoh soalnya yang pernah kami kerjakan adalah misalkan dalam satu paragraf ada poin pertama yang harus diisi berupa pertanyaan mengenai apa itu pujian. Lalu yang nomor 2 itu pertanyaannya bagaimana cara memuji orang. Lalu yang nomor 3 itu apa efek negatif dan positif terhadap pujian, misalkan seperti itu. Nah, kita harus di sini nomor 24 kita harus jawab seluruh pertanyaan yang mereka tanyakan untuk mendapatkan skor yang besar. Lalu juga tips mendapatkan skor yang besar itu adalah menggunakan vocabulary dan grammar yang high level agar kita dilihat bahwa murid ini high level Korean gitu. Lalu juga untuk mendapatkan skor, coba untuk pelajari beberapa idiom atau peribahasa Korea dan dimasukkan di sini. Coba masukkan misalkan mengenai ujian yang paling umum itu misalkan 칭찬은 고래도 중죽이 한다, misalkan pujian bisa membuat baby shark menari-nari, misalkan seperti itu ada, atau beberapa idiom atau peribahasa yang yang high level lain bisa dipelajari oleh kalian masing-masing. Langsung tips yang ketiga adalah belajar topik dari jauh-jauh hari. Jadi sistem SKS di sini itu nggak berguna buat topik. Jadi kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jangan sampai overcome your brain. Itu tipsnya. Ya, sekian 3 tips menghadapi tes topik dari saya. Mungkin kalau misalkan dibutuhkan untuk lebih detail mengenai penjelasan misi soalnya, saya bisa bikin video baru kalau misalkan ada kesempatan. Lalu jangan lupa untuk like video ini, lalu di subscribe, lalu di share kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan menyerah, semangat terus teman-teman. Bye.